Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danber Rahmatiana dari MKS 3A. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan soal UTS daring. Nomor 1, sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Menurut saya tugas pokok Bank Indonesia ada 7. Yang pertama, pengendalian kebijakan moneter. Yang kedua, pengelolaan nilai tukar dan cadangan devisa. Yang ketiga, agen fiskal. Yang keempat, sebagai lender of last resort. Yang kelima, mengawasi dan mengatur perbankan. Yang keenam, mengelola sistem pembayaran. Dan yang ketujuh, mengelola dan memelihara mata uang. Nomor 2, apa yang dimaksud OJK dan jelaskan pula tujuan, fungsi, dan tugas POJK itu. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tujuan OJK yaitu ada 3. Yang pertama, mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Tugas OJK dibagi menjadi 3. Yang pertama, perbankan. Yang kedua, pasar modal. Yang ketiga, IKNB. Yang pertama dari perbankan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bank umum, yang kedua bank syariah, dan yang ketiga BPR atau BPRS. Dari pasar modal menjadi 2. Yang pertama perusahaan sekuritas, yang kedua manajer investasi. Dari IKNB ada 4. Perasuransian, dana pensiunan, lembaga pembiayaan, dan LJK lainnya. Nomor 3, apa yang dimaksud pasar modal syariah, di mana peradaan saham, suku, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, redaksana dengan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Penerapan prinsip syariah di pasar modal syariah bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad. Saham syariah merupakan salah satu jenis investasi yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah meliputi 1. Bisnis minuman keras, 2. Makanan haram, 3. Riba, 4. Perjudian. Sukuk. Obligasi syariah atau suku merupakan surat berharga berupa pernyataan modal yang diterbitkan oleh penerbit suku dan dilakukan sesuai prinsip syariah. Karakteristik suku meliputi 1. Memberikan bukti penyertaan modal, 2. Berorientasi pada prinsip syariah, 3. Yang pun diinvestasikan ke produk syariah, dan yang keempat, transaksi menggunakan akad. Reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan ruang untuk menghimpun dana dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi atau MI. Dana tersebut kemudian diberikan ke sebagai instrumen yang sesuai prinsip syariah. Mekanisme transaksinya ada 5. Yang pertama, transaksi tanpa riba. Yang kedua, terhindar dari praktik spekulasi. Yang ketiga, hanya mentransaksikan efek syariah. Yang keempat, emitmen yang tergolong syariah. Dan yang kelima, transaksi menggunakan akad. Dan yang terakhir, nomor 4, bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Menurut Dewan Syariah Nasional, pengertian asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang
orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai syariah Islam. Nah, apabila berhenti di tengah jalan, boleh saja kita ambil contoh apabila seseorang membayar asuransi selama 1 tahun dan di saat pertengahan bulan tidak bisa membayar, maka orang tersebut bisa mengklaim kepada pihak asuransi tersebut, tetapi uang yang dikembalikan tidak bisa kembali 100%. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Damri Rahma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.